Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Betania Agnes Ginting, NIM channel N020014, keuangan daerah ruangan C11. Di sini saya akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa ialah suatu proses pembuatan laporan keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi berasal dari transaksi hingga pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang kemudian dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan closing entry atau jurnal penutup atau sampai pada jurnal pembalik. Siklus akuntansi. Pada siklus akuntansi sendiri, terdapat beberapa tahapan yang perlu diketahui oleh Anda sebagai pelaku pembisnis untuk memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Untuk yang pertama, tahap pencatatan bukti transaksi keuangan ini merupakan pertama dari tahap siklus akuntansi yang merupakan suatu pencatatan transaksi seluruh bukti atas suatu transaksi keuangan yang telah dilakukan. Tahap yang kedua, tahap pembuatan ringkasan laporan keuangan merupakan kedua dari tahap siklus akuntansi yang merupakan proses laporan keuangan yang telah dibuat pada tahap pertama. Kemudian penyusunan jurnal yang bertujuan untuk menyusun atau menyelaraskan dengan fakta atau kondisi yang terjadi di akhir periode dan menyusun neraca lajur untuk mempermudah dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang terakhir, tahap laporan keuangan merupakan yang terakhir dari tahap siklus akuntansi pembuatan laporan keuangan tersebut. Berdasarkan pada hasil dari analis kedua tahapan yang telah dilakukan. Tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa sama dengan jenis perusahaan lainnya. Perusahaan jasa juga harus membuat laporan keuangan. Nah, seperti yang Anda ketahui, untuk membuat laporan keuangan, maka Anda harus mengetahui siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di dalamnya itu terdapat analis transaksi. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Akuntan atau Anda harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Yang kedua itu pembuatan jurnal. Setelah informasi transaksi dianalis, kemudian dicatat dalam buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Yang ketiga, postingan ke buku besar. Buku besar adalah pembuatan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Yang keempat, penyelesaian neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Yang kelima, penyusunan jurnal. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Yang keenam, neraca lajur. Penyelesaian neraca lajur akan mengacu pada Anda buat, maka penyelesaian neraca lajur bisa dilakukan secara mudah. Untuk yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan berdasarkan informasi pada neraca saldo. Setelah penyesuaian, tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan, yaitu seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas. Yang kedelapan, penyusunan jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba atau rugi. Dan yang kesembilan, jurnal pembalik adalah tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka dan belum jatuh tempo.